Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Yang bersukacita boleh beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita semua sehat pada sore hari ini. Kita diberi kekuatan untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pujian syukur kita yang terbaik sore hari ini kepada Tuhan Yesus. Mari kita sebelum memuji menyembah Tuhan, kita mau satu dalam doa. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih dan kemurahan-Mu berlimpah-limpah, sungguh dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terbaik yang kami terima daripada-Mu. Pada sore hari ini kami datang ke tempat ini karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh kami mau mengucap syukur, mau membawa hidup kami, hati kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pujian penyembahan kami Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, saat pujian penyembahan kami naikkan, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu yang memberikan kami kebebasan dalam menyembah Engkau. Hadirat-Mu yang membawa kami dalam kesembuhan, sukacita, pemulihan kami terima pada sore hari ini. Bahkan kami pulang akan memperoleh kemenangan yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Engkau Tuhan Allah yang benar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang baik, untuk pekerjaan yang baik. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah Engkau berikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk melayani Raja di atas segala Raja sore hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kami membebaskan roh kami untuk memuji menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sore hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik.
bersyukurlah. Angkat pujian syukurmu bagi Yesus Tuhan. Jangan hanya berdiam diri. Sanjung namanya yang kudus, puji namanya yang mulia. Sebab dia baik saudara. Dia baik bagi saya dan saudara pada sore hari ini. Penyertaan dan perlindungannya sungguh sempurna dalam hidup kita. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dia sangat baik, amat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Engkau yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan yang kau sembah itu baik dalam kehidupanmu. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, naikkan pujian syukurmu sore hari ini. Aku memujimu, amin. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Jemaat naikkan pujianmu, katakan aku memuji ya Yesus. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Lebih tinggi lagi angkat suaramu.
Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan sore hari ini. Biar Kau yang bertata atas pujian kami, dan kami siap untuk lebih dahsyat lagi memuji meninggikan nama-Mu yang kudus. Karena kami percaya saat kami memuji bersuka cita, ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Ada kemenangan yang akan kami bawa pulang pada malam hari ini. Dan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Sorakan haleluya 3 kali dulu. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Yeah. Amin. Kita mau meninggikan Raja di atas segala raja.
membebaskan oleh karena kuasa nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita punya Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Dia yang sanggup. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lebih semangat lagi memuji Tuhan, yuk. Serukan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah dan bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dalam kesempatan puji Tuhan Raja Maha Besar. Semua memuji Tuhan. Tuhan Raja Maha Serukan. Mari datang menyembahnya. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Yang bersyukur lagi kata menyembah Yesus. Yang pencipta dunia ini. Yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah dan bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dalam kesempatan puji Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini. Yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah dan bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dalam kesempatan puji Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dalam kesempatan puji Tuhan Raja Maha Besar. Serukan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi yuk, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesusahan kau sudah dihiburkan oleh Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Agar menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Tuntunan bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Biar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Sebab kami sudah merasakan kemurahan-Mu dari hari lepas hari. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi
Bapak Gembala di pagi hari, kami mengucap syukur untuk hidup dan nafas yang masih Kau berikan buat kami. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama, mengucap syukur dalam hadirat. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar ucapan syukurmu yang Kau bawa dengan hati dan jiwamu boleh mengajarkan sesuatu yang baru, cara mengucap syukur. Boleh mengajarkan sesuatu di sore malam hari ini. Oh terima kasih, kami membangun hubungan yang indah dengan Kau Tuhanku Yesus. Terima kasih. Terima kasih, rancangan-Mu masih ada buat kami. Engkau berikan kami kehidupan untuk kami belum menikmati setiap kebaikan daripada-Mu Tuhan. Kami masih sehat, kami bisa bernafas. Kami hidup yang terbedakan dengan orang-orang dunia. Kami sungguh berterima kasih. Bahkan berkat-Mu yang sudah Kau perintahkan buat setiap kami semua untuk kami nikmati, tak pernah salah alamat. Terima kasih Tuhan. Bahkan janji-janji-Mu indah yang kami terima, yang kami imani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak akan ada yang bisa menutupnya kalau Engkau membukakan jalan buat kami. Tak akan bisa mengambilnya kalau Engkau melindungi bagi setiap kami semua. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku. Yuk katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Bangun pengertian dalam ucapan terima kasih-Mu sore hari ini. Bukan rutinitas. Bukan rutinitas. Ucapan terima kasih Tuhan. Ucapan terima kasih dengan hati dan jiwamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sore malam hari kami mau belajar sesuatu Tuhan. Kami sebagai pembelajar firman-Mu, bila kami boleh dapatkan sesuatu yang indah, kekuatan surgawi, keindahan kasih karunia-Mu itu boleh menyapa setiap kami semua, sehingga hidup kami boleh dikuatkan, disegarkan. Sehingga bukan saja kami diberkati, tapi kami diberkati tidak berhenti sampai di situ. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih. Tambahkan apa yang kurang dan kurangkan apa yang menjadi kehendak-Mu tersampaikan. Ialah benar-benar hanya firman-Mu saja yang boleh ada menjadi bagian sore malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Haleluya. Baik, silakan duduk dan berkati. Haleluya. Haleluya. Yes, lebih baik pemusiknya atau Pak Charles ya? Stay di tempat aja ya. Haleluya. Ya, sore sebisa mungkin musiknya tetap gitu ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Ini untuk musiknya nggak berdiri ya. Biasanya kalau berdiri, ya nggak berdiri terus. 2 jam. Waktu kakak dengan Pak Morris Selulo, ya, saya dari awal sampai khotbah selesai sampai atapol berdiri ke seluruh tim musik. Ya, diberitahukan oleh Pak Morris bahwa disampaikan bahwa yuk kita dengan segenap kekuatan ibadah bukan kita ikuti dengan sisa tenaga, tapi tenaga yang kita sisihkan. Nah, itu berbeda, ya. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom, sama sore. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Siap mendapatkan firman Tuhan, amin. Siap belajar firman Tuhan, amin. Kalau ditanya sore hari ini, saudara ingin dikhotbahi atau saudara mau diajak untuk belajar? Kalau ditanya, pilih yang mana? Saudara mau dikhotbahi atau saudara mau belajar? Haleluya, kan ada yang beda. Kalau cuma ingin dikhotbahi, tidak melakukan apa-apa, duduk di tempat, cuma mendengar. Tetapi kalau belajar, minimal ada pulpen di tangan. Yang segala amin. Haleluya, haleluya. Iya.
Apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini di ibadah setiap sore, saya katakan bahwa yuk kita menjadi pembelajar firman. Yang suka katakan amin. Pembelajar firman. Bukan hanya jemaat, ya, bukan hanya pendeta, pengkhotbah, tetapi pemain musik, WL, singer, LCD, semuanya juga harus sama-sama menjadi pembelajar firman. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan amin. Saya beritahukan satu hal, catat dengan baik ya, bahwa tidak mungkin hidup itu melebihi dari pengetahuan yang kita punya. Setuju? Bahwa hidup kau dan aku itu tidak mungkin melebihi dari pengetahuan yang kita punya. Amin? Enggak ada. Ya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa umat itu binasa karena kurang pengetahuan. Ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kalau kita ingin mendapati hidup kita berbeda di esok hari ini kita harus belajar kuat. Yang suka katakan, learn something, belajar sesuatu. Ya, tanpa ada yang kita pelajari, saya ingin sampaikan bahwa hidup kita tidak akan melebihi dari pengetahuan yang kita miliki. Ada orang ngomong gini pada saya, Pak, enak ya Bapak, anaknya sudah gede-gede, enak ya, ya sudah married, sudah gede-gede Pak, enak ya, apa hidupnya enak ya. Saya beritahukan, saya harus tetap belajar untuk jadi mertua. Amin. Saya harus belajar jadi kakek ya. Loh, amin. Jadi kakek nenek itu tidak mudah. Saya belajar dari Pak Hendra, Pak Gembala dan Gumbala. Sabarnya, masya ampun. Ya, sehingga cucu-cucunya kangen. Ya itulah opa-opa. Harus belajar sesuatu, hidup ini tidak lepas dari belajar. Ya suka amin. Enak ya, udah begini, nggak ada yang tanpa belajar. Anda mau lepas dari kewajiban belajar, maka hidup Anda akan menjadi lebih baik. Enggak akan. Percaya deh. Ya, usia pacaran berapa? 49. Harus percaya pada saya yang 50 lebih. Karena saya sudah ngalami. Ya, tanpa belajar, Anda tidak akan dapat sesuatu. Dan saya ingin sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini dia, bahwa apa saja yang kita mengerti itu tidak akan bisa kita diambil. Ya, ini awalnya dulu saya ingin sampaikan untuk setiap ibadah hari Minggu sore. Ya, please tolong ya kita semua menetapkan diri sebagai pembelajar firman. Yang suka katakan amin. Haleluya. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Mereka katakan yes. Kaget ya. Saya sendiri kaget kok. Jangan Anda, saya kaget kok ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Yuk kita buka Matius 19 ayat 16. Haleluya. Kita belajar sesuatu pada sore malam hari ini. Nah, sebelum kita membahas tentang apa yang menjadi topik sore hari ini, saya ingin mengulang karena ini khotbah berseri, ya. Jadi tema besar khotbah yang ada, ya, sesuatu yang perlu kita pelajari, yang akan kita pelajari, yaitu hidup yang penuh kejutan. Ya, hidup penuh kejutan. Ya, di nanti saya ini mencintai seseorang, Pak. Di sini masih banyak muda-muda ya. Sama kok, saya pernah muda gitu ya, tenang. Saya pernah alami semuanya. Ya, jadi saya ini sedang jatuh cinta tapi nggak jelas. Nggak jelas kok. Malam nggak bisa tidur. Ya. Makan nggak bisa mandi. Oh jelas betul itu ya. Ya. Jadi serba confused.
Ya. Tiba-tiba yang nggak jelas menjadi jelas. Kemudian rasa takut muncul. Ya kalau diterima, kalau ditolak. Tiba-tiba kejutannya, ditelepon. Halo saya. Masya Allah. Hatinya gimana? Ya, hidup yang penuh dengan kejutan. Ada 4 hal yang kita akan pelajari. Ya, yang pertama, yuk, next slide. Yang pertama, ini Anda bisa secara garis besar, Anda bisa lihat di Petrus berjalan di atas air, itu Matius 14, 22 sampai 33. Sudah kita kupas di ibadah pagi. Betul ya? Ibadah pagi. Kemudian kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu kita harus mengenal Tuhan sebagai pembuat mujizat. Nah, mengenal Tuhan ini, hari ini kita masuk poin yang ketiga. Poin yang pertama itu sudah kita pelajari, yaitu 1A. Next slide. Mengenal Tuhan pembuat mujizat sebagai perantara supaya hubungan antara kita dan Allah dipulihkan. Ya, Anda merasa dosanya terlalu hebat, sehingga aku tidak mungkin lagi bisa berhubungan dengan Allah. Itu kata pendeta sesat. Karena Alkitab saya berkata, bahwa dosamu merah seperti kermisi akan dibuat putih seperti salju. Yang suka katakan amin. Yang membuat sulit itu adalah manusia. Tuhan sudah membuat mudah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka Yesus akan sebagai pengantara untuk kita berdamai dengan Allah. Itu sudah saya kupas, Poin 1A ini pada pertemuan doa malam, ibadah sore ibadah sore. Yang berikutnya 1B, mengenal Tuhan pembuat mujizat dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Itu hari Rabu. Hari Rabu doa malam. Dan sore malam hari ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan 1C. Yuk next. Mengenal Tuhan pembuat mujizat untuk kita bisa memiliki having a relationship with God. Soal relasi, soal hubungan dengan Tuhan. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian secara garis besar poin yang kedua. Next. Setuju dan paham tentang waktu Tuhan. Sebetulnya di poin pertama itu ada 10 penjabaran. Tetapi hanya 3 yang saya pilih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu setuju dan paham tentang waktu Tuhan. Kemudian yang ketiga, perlu punya identitas yang baru di dalam kita memiliki hidup penuh kejutan. Tanpa identitas yang baru, hidup kita akan merana. Hidup kita akan menjadi yang biasa-biasa saja. Memang kita ini manusia yang suka kebiasaan. Buktinya apa? Setiap diajak sebuah perubahan yang ada, ngomongnya apa? Wis ngene wae. Biasanya gini ora apa-apa. Wis aneh-aneh. Kita suka banget pada kebiasaan. Nah, padahal yang biasa itu sesuatu yang membosankan. Setuju? Kemudian di seminar ada ngomong gini, Pak, kalau suami istrinya podo itu gimana? Bosen nggak, Pak? Bapak Ibu, ada tips dan trik. Hidup manusia ini adalah sesuatu yang sangat kreatif sekali. Sehingga kalau kau membosankan buat pasanganmu, berarti kurang kreatif. Ada orang berpacaran berapa tahun? 8 tahun nggak bosan? Enggak. Ketemunya setahun sekali. Tetapi benar, ada yang tiap bulan ketemu tiap hari. 8 tahun nggak bosan. Masa udah pernikahan nggak bosan? Kenapa? Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Kaya enggak? Tapi ada yang baru. Yang dulunya uang laki-laki, ini bagian rumah tangga sudah tahu pasti. Kalau wanita ada yang
Nyinyir gitu, yang mungkin korban. Ya. Tapi sekarang setelah masuk dalam seminar yang ada, uang laki-laki menjadi uang pembuat kejutan. Ya, loh, tiba-tiba kok ada ya? Tiba-tiba pulang, loh, kok ada ya? Berlian ada di meja rias ya? Kok bisa ada ya? Siapa di sini ibu-ibu yang suka berlian? Atau saya ubah, siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak suka? Siapa yang suka berlian? Angkat tangan. Tak berani ngaku tuh. Ya, Bapak Ibu, di Surabaya ini ada orang jual apa namanya rujak, mahal sekali, 50.000. Ada 75.000, tergantung menunya. Dan apa? Setelah saya perhatikan, ternyata yang ngulek pakai berlian 2 keret. Cik, iya, apa? Ngulek kamu enak, Cik. Kita lihat ini, saya nggak lihat wajahnya, lihat berlian aja. Ada orang bekerja mencari sepiring, bukan sepiring nasi, sepiring berlian. Oke? Ya, itu ungkapan-ungkapan yang mengagetkan, kejutan. Nah, perlu identitas yang baru. Berarti bukan sesuatu yang membosankan. Sudah katakan amin. Amin. Yang keempat yang perlu kita perhatikan, hati-hati. Sekuat apapun juga, lingkungan itu berpengaruh. Yang keempat, lingkungan akan ikut mendukung terlaksananya kejutan hidup. Oke? Hati-hati. Yuk, sekarang kita masuk pada poin yang 1.c, 1.3, ya, yaitu mengenal Tuhan untuk kita memiliki memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, yuk kita buka Matius 19 ayat 16 lebih dahulu. Matius 19 ayat yang ke-16. Matius 19 ayat yang ke-16. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Di mana? Di depan, Pak. Oh, belum. Ya, Matius 19 ayat 16. Oke. Ya. Judul berikutnya apa nih? Judul berikutnya apa? Tolong. Seorang muda yang kaya. Oke. Judulnya jelas ya, seorang muda yang kaya. Ada seorang datang, seorang yang datang nih siapa? Seorang muda yang tahu statusnya ya, kaya. Sekali katakan kaya. Katakan kaya. Bukan miskin loh ya. Ya, dan saya ingin sampaikan, orang kaya ya, rata-rata nggak ada bodoh. Rata-rata loh ya. Ada yang kaya dapat hadiah, ada. Tapi rata-rata nggak ada orang kaya itu yang bodoh. Kalau Anda lihat orang kaya yang bodoh, beritahu saya siapa? Nggak ada. Pak itu loh Pak bodoh, cek pasti kaya, minimal kaya mencuri. Ya, tapi pasti pintar. Ya, ada seorang logikanya main gitu ya, pasti. Ya, logika main itu di sini. Saya sampaikan lebih dahulu ya. Ciri-ciri orang yang logikanya berkenan itu responsif. No, anak Tuhan semuanya pasti responsif. Saya ditanya, Pak, gimana supaya anak saya jadi pintar? Saya beritahu, tiap hari suruh baca Alkitab. Baca loh ya. Baca, ngafalin Pak, nggak usah. Baca Alkitab, bahasa Inggris nggak usah. Bahasa Indonesia enggak kok. Bahasa Inggris lagi. Ya, suruh baca. Ya, pasti jadi pintar. Pasti jadi pintar. Nah, saya sampaikan ini tips ini. Pak, gimana logikanya? Next saya akan ajarkan tentang ini. Ya, orang baca Alkitab pasti pintar. Saya yakin Pak Nathan pasti pintar. Ya, kenapa? Ngajar dan
teologi ya. Nah, pasti hafal Alkitab. Orang hafal itu baca, tidak ada dengar. Setuju amin? Pasti. Jadi kalau ketemu dengan Pak Nathanael, saya berbincang-bincang, berhati-hati bincang-bincang dengan orang pintar. Oke, responsif, pasti. Ya, jadi kalau Anda ingin memiliki generasi yang pandai, cintai firman Tuhan dan puji Tuhan, Pak Gembala menerapkan bahwa di tempat ini diajarkan setiap hari 2 pasal membaca firman Tuhan. Yang muda-muda, pemuda sudah melakukan? Amin. Ketuanya saja bilang amin. Halo, drummer? Sudah? Sudah? Keyboard? 2 pasal? Amin? Ya, yuk. Lakukan 2 pasal. Pasti ada responsif. Pasti. Ya, oke. Yuk, lihat ayatnya. Ada seorang muda kaya datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik," ada sebuah pertanyaan ya. "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" How? Bagaimana? Ini pertanyaan bagaimana? Ya, jawab Yesus yang ke-16. 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah." Di 1A, mengenal Allah itu berarti menuruti perintah Tuhan yang sudah kita pelajari sama-sama. Amin. Sejalan, ya, menuruti perintah Allah. 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta." 19. "Hormati ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 20. Kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Oke. 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oke. Kembali ayat 16. Ini ada yang indah dan luar biasa. Ayat yang ke-16, 19, 16. Yuk. Ada seorang muda datang pada Yesus dan berkata dengan pertanyaannya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Baik. Sampai di sini dulu. Saudara sekali kasih nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sampaikan bahwa ketika saya menjadi pengajar, saya harus detail, ya, mengerti segala sesuatu lebih dalam, more and more. Oke? Nah, ketika saya belajar pertanyaan, sebuah pertanyaan itu bisa Anda artikan 4 macam. Ya. Yang pertama, pertanyaan yang benar-benar mencari info. Jadi kalau ada orang bertanya kepada Anda pelajari dulu pertanyaannya tipenya apa ini. Karena ada 4. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, yang pernah saya sampaikan. Ya, itu ada sebuah teori bagaimana cara berkomunikasi. Ya, mematikan pembicaraan. Itu ada tekniknya. Ada dead statement, ada dead answer, ada dead question. Ada pertanyaan mematikan, ada jawaban yang mematikan, ada pernyataan yang mematikan. Nah, itu di ilmu marketing diajarkan. Ya, di tempat ini nanti akan belajar Pak Natal ya, sama-sama untuk UKM. Ya,
Kita belajar sama-sama untuk bisnis. Ya, bagaimana mendekati customer ya dengan pertanyaan yang mematikan. Ya, Bapak akan membutuhkan produk ini loh. Produk ini sangat baik buat Bapak. Jadi Bapak harus percaya produk ini luar biasa, harga murah, harga luar biasa. Mau ngomong apa orangnya selain membeli? Itu semua ada tekniknya. Ya, dan saya ajarkan ini untuk sales force, untuk pasukan sales. Ya, dan itu Alkitab, semua dari Alkitab. Dan sore malam hari ini kita semua belajar. Ada 4 jenis pertanyaan yang ada. Yang pertama, pertanyaan yang mencari informasi. Yang kedua, jenis pertanyaan yaitu memancing pemikiran. Coba kita lihat ya, Kejadian 3 ayat 9. Kita lihat. Jenis-jenis pertanyaannya lebih dulu. Kejadian 3 ayat 9. Coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 9. Itu tentang Yesus bertanya, Adam, di manakah engkau? Ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan saya sekarang, apakah Tuhan tidak tahu? 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 Tahu. Ya. Tetapi pertanyaan itu untuk memancing ya, pengertian-pengertian baru muncul untuk men-trigger ya, untuk memberitahukan pada diri sendiri, memprovokasi diri sendiri supaya tahu tentang keberadaannya. Nah, jenis pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang memancing pemikiran. Jenis yang ketiga adalah ini dia. Pertanyaan yang mencari-cari kesalahan. Ya. Berat memang untuk acara titik balik. Ya, dilangsungkan karena interaktif. Dan saya sebenarnya tidak begitu suka untuk dalam bentuk seminar ada pertanyaan secara direct. Selalu saya beritahu untuk menulis di kertas dengan memberikan identitasnya. Ya, kenapa? Karena ada yang bertanya untuk mencari-cari kesalahan. Coba kita lihat Matius 22 ayat 15. Jenisnya supaya kita tahu, sehingga hidup kita smart. Firman Tuhan mengajar kita semua. Jadi saat melakukan relationship, saat berhubungan dengan orang, berhati-hati. Karena kita sudah diajar sesuatu oleh firman Tuhan, sesuatu yang hebat, sehingga proteksi firman itu kita miliki dengan hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan bagi kita semua. Yang suka katakan amin. Haleluya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini acara titik balik masih berlangsung. Kemarin ya ada sempat yang memberitahu demikian, hati-hati pembicara publik seperti Pak Stevi jelas menyebut nama saya di WA yang masuk, ya memberitahukan tentang setujunya Pak Stevi dengan pertanyaan, diberikan jawaban setuju terhadap perselingkuhan. Loh, untungnya setiap acara itu direkam mulai dari awal sampai akhir. Nah, ketika WA itu hadir di jam itu pula, waktu acara waktu masih iklan, kita dengarkan dulu rekaman sebelumnya. Enggak benar. Nah, karena orang hanya melihat sepotong saja informasi yang ada, kemudian bertanya untuk mencari kesalahan. Nah, akhirnya bukan kita counter, tetapi kita jelaskan lebih jelas lagi, lebih ulang lagi supaya mereview ulang. Bahkan kita beritahu bahwa kita punya rekamannya. Stop itu. Oke? Ya. Matius 22 ayat 15. Kemudian pergilah orang Farisi. Mereka berunding ya. Berunding. Bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi hati-hati ya. Karena pertanyaan itu bisa direka-reka untuk mencari kesalahan. Oke? Yang ketiga, yang keempat, jenis pertanyaan yaitu mencari pembenaran.
Nah, ini biasa dilakukan oleh orang yang suka konseling sana sini, kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Ya, sudah saya singgung beberapa waktu yang lalu. Ya, ada suami istri yang datang kepada saya menanyakan, Pak, boleh tidak perceraian itu terjadi? Saya sama tidak. Jelas, secara jelas dan umum saya katakan tidak. Jelas. Kemudian dia pergi ke pendeta lain. Tanya lagi. Saya begini. Bagaimana, Pak? Tanya lagi pada yang lain. Nah, saya beritahukan, orang yang mencari pasti mendapat. Karena itu firman. Cari maka kau dapat. Setuju, Iya. Nah, oleh sebab itu berhati-hatilah. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang bertanya kepada kita itu sifatnya mencari pembenaran, bukan kebenaran, tetapi sedang mencari dukungan, pembenaran, bukan kebenaran. Jadi, sampai suatu ketika orang ini kembali lagi pada saya. Kenapa? Ketika dia datang ke pendeta kesekian kalinya, dihitung-hitung padanya, yang cuma satu, muter lagi, rutin lagi, kembali ke saya. Saya ingat orang ini pernah datang ke saya ini dulu. Kemudian dia tanya, pertanyaan yang sama, boleh nggak, Pak? Saya beritahukan, boleh. Cepat sekarang. Yang kedua saya beritahukan, saya akan berikan kepada Anda, carikan, dan saya pastikan Anda dapat pengacara yang hebat tanpa bayar, dan Anda pasti menang. Sejak saat itu, ketika dia nangis-nangis datang pada saya, ya, istri saya melihat, dia bilang, kasihan loh. Enggak kasihan. Perlu dikasihani, tapi saya enggak kasihani. Kasihan, ya. See? Nah, akhirnya orang ini tidak jadi percaya sampai hari ini. Kenapa? Air matanya kembali pulang ke matanya, naik kembali. Ketika saya berkata, cepat sekarang, saya tunggu keputusannya. Ya, saya akan carikan pengacara, Anda pasti menang dan Anda pasti dapatkan apa? Malah takut. Sebenarnya apa dong? Keinginannya nggak jelas. Sebenarnya keinginannya ingin diberikan perhatian lebih bahwa saya ini benar. Pembenaran. Sih? Ada orang datang, Pak, saya nggak bisa makan atau nggak bisa ngelencer. Saya nggak bisa makan. Saya kurang percaya. Karena firman Tuhan memberitahukan, nggak usah kau khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Kalau nggak bisa ngelencer, itu keinginan, bukan kebutuhan. Tapi saya diam. Ini konseling mencari pembenaran. Lah gimana? Ya, teman beli apa, dia ikut beli apa. Ya, temennya kredit, ya, spray baru, dia ikut kredit spray baru. Ini faktais. Kemudian saya berikan, saya seorang jebolan dari akademisi ekonomi, tahu persis bagaimana mission of money. Ya, firman Tuhan sudah memberitahu semua. Ayo Pak, Bu, berubah. Dia melakukan pembenaran, datang ke tempat lain. Ketika datang ke tempat lain, ya memang hidupnya sulit. Wah, ini pembicara hebat ini. Itu pendeta tahu. Ya, tapi ketika datang pada saya, ya ini pendeta, wah, jangan datang lagi ke dia. Bocai. Oke, 4 ciri yang ada di dalam sebuah pertanyaan. Yang pertama mencari info, yang kedua memancing pemikiran yang baru, kemudian yang ketiga adalah mencari-cari kesalahan, yang keempat adalah mencari pembenaran. Nah, saya mau tanya sekarang, anak muda tipenya yang mana? Halo, tayangkan lagi. Matius 19 ayat 16. Tayangkan lagi. 16. Matius 19:16. Oke.
Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 17. Supaya kita paham dulu. Kalau membaca Alkitab itu direnungkan, bukan cuma dibaca. Karena firman Tuhan mau ditahukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku renungkan. Jadi jangan cuma baca. Selesai. Berapa? 5 pasal. Gembala, 5 pasal. Haleluya. Ya, Pak Gembala 1 tahun selesai, saya 6 bulan selesai. Haleluya. Ya, renungkan. Amin. Haleluya. Dan merenungkan 2 pasal itu cukup menutup mulut kita untuk seharian penuh kerasanya. Lah mikir nggak sempet mikir orang lain ngerasa, nggak sempet. Itu indahnya rahasia program Pak Gembala. Ya, Pak gereja ini jauh daripada gosip-gosip. Haleluya. Baik, kira-kira tipe yang kemana? Yang berapa? Pemuda ini, pertanyaannya. Ayo. 1. Single? 1. 2. Halo jemaat, ini saya khotbah sendiri, ngajar sendiri, atau piye? Ya, halo, halo, Ibu masih ingat saya Bu? Balonku ada, masih Bu ya? Haleluya, ya, puji Tuhan, amin, haleluya. Tipe yang mana? Halo, tipe yang mana? Mencari tahu? Pembenaran? Siapa nomor 1? Datang 1. Siapa nomor 2? Siapa nomor 3? Siapa nomor 4? Siapa yang saya tanya apapun tidak angkat tangan, saya angkat tangan. Sejatinya Indonesia Raya Merdeka Nusantara Sejahtera. Ini repot Pak kandaki Jokowi sampai nanti ya. Ya, coba kita cek. Ya, ayat 17. Jawab Yesus bla 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 bla. Ya. 19, 18. Bla 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 diberitahukan. Hukum Taurat diberitahukan. 19. Bla 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 masih. Sudah. 20. Jawabnya apa? Semua itu telah kuturutin. Dia bisa ngerti kok. Kira-kira Tuhan Yesus jawab apa kok? Kan hukum Taurat. Udah tahu. Paling mau ngomong begini, mau cari informasi. Agak. Buktinya apa? Dia sudah semuanya itu bukan ku ketahui, tapi sudah ku lakukan. Gile loh. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, Anda bisa menambahkan dan memberikan tambahan informasi kepada saya. Handphone saya mudah diingat. 08 988 988 789. Apa kan? 08 988 ulang lagi 988 789. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau menambahkan, Pak enggak Pak itu kira-kira nomor 3, silakan. Ya. Tapi menurut saya ini poin yang keempat. Sedang mencari pembenaran. Dia sudah tahu yang dilakukannya, sudah tahu. Dan Tuhan menjawab apa? Kira-kira dia sudah paham, tahu. Ya, saya paling benci ketika saya berselisih dengan seseorang. Ini perjanjian lama saya. Ya, saya datang ke pendeta. Saya masih ingat Om Septim. Ngomongnya tuh, mesti gini. Ngomong saya sakit itu, di rumah sakit. Ya, setengah sadar dan setengah enggak. Om Septim datang doain gini. Cuman itu tak ngono terus, anda sadar tidak sadar. Ini ngomong apa lagi? Cuman ngomong itu. Saya salah, mungkin saya ngerasain orang yang sudah almarhum ya. Tapi saya cuma itu, tidak ada lagi yang Yesus jamah, Tuhan memberikan demikian. Ini apa pendeta senior? Saya nantikan, tapi bunyinya cuma itu aja.
syukur. Pokok pendeta syukur ya sudah begitu. Selalu begitu. Terus saya doain. Hari ketiga berikutnya, saya 10 hari ngamar di Adu Sada. Ya, level saya 6.000. Ini bisa koit, mau koit itu. Sebentar, sedikit ya. Bablas amin. Ya, terlalu safek, bukan capek, safek. Ya, wah mau basah, nangis sama Tuhan. Tuhan, saya datang doain orang, saya didoain orang. Saya datang ke rumah sakit, besuk saya dibesuk Tuhan. Saya nggak terima. Om saya ngomong apa? Syukur. Apa nih yang syukur itu ya? Ya, saya sudah tahu nggak? Tahu. Alkitab mengajari saya ini seorang pengajar pujian. Mengucap syukurlah dalam segala. Kalau saya tanya sama Om Sek, kok mengucap syukur terus? Dan saya foto sama muda ini. Mencari pembenaran. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan. Ya. Ayat 21. Itu tanyakan ayat 21. Kata Yesus kepadanya. Ya. Kata Yesus kepadanya. Nah ini dia. Ngomongnya demikian. Kata Yesus kepadanya. Ini penting ya. Jikalau engkau hendak sempurna. Yuk katakan sempurna. Sempurna. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin. Terus berikutnya, maka engkau akan beroleh harta, harta di surga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jelas ya? Jelas ya? Jika engkau ingin sempurna katanya. Nah, Anda bisa baca nanti lebih jauh nanti ketika Pak Nathanael membuka menjabarkan bedah buku ya tentang perikop ini, penjelasan ini, itu ada kata yang indah namanya teleos. Ya, sebenarnya ini bukan hanya sempurna. Sempurna yang dimaksud di sini adalah dewasa. Ya, di dalam bahasa aslinya, teleos itu artinya adalah complete, dewasa. Nah, saya sampaikan pada Bapak Ibu semua pada kesempatan sore malam hari ini, bahwa kau dan aku di dalam kesempurnaan ini, Anda dan saya diinginkan oleh Tuhan menjadi dewasa. Kemarin sempat dalam pembicaraan film Fast and Furious. Ya, itu ngomong demikian dalam dialognya. Yang penting kita bukan jadi pemenang, tapi jadi lebih dewasa. Oh, saya ingat firman Tuhan ini. Jadi, menjadi dewasa. Nah, saya sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini bahwa sebenarnya setiap kita semua datang ke gereja, ya, menurut survei yang ada, banyak yang miss. Bahkan ketika saya mengadakan seminar dalam tanda kutip masuk ke ranah bisnis ekonomi, di dalam ranah rohani, itu pun yang datang padahal sudah semua ayat-ayat sudah masuk, ya, penjabarannya jelas semua, ya, itu pun ada yang miss. Missnya di mana? Nah, saya sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini. Sebenarnya ketika kita semua sudah menjadi dewasa, kita tidak akan terjebak untuk kita senang kepada caranya. Saya sampaikan bahwa kita ke gereja, kita mengenal Tuhan, itu bukan kita untuk mengerti, belajar tentang Tuhan, tentang bagaimananya. Tetapi yuk kita belajar tentang Allah sebagai pribadi yang disebut sebagai kebenaran. Yang sudah katakan amin.
Ya. Jadi the truth is not in how, tapi the truth is in who. Banyak kali ketika datang ke gereja, kita belajar sesuatu baik. Gimana caranya sukses? Gimana caranya rumah tangga saya bisa bahagia? Bagaimana saya bisa begini? Bagaimana saya bisa begini? Bagaimana cara? Gak salah. Tetapi sebagai pribadi yang smart, pribadi yang menjadi lebih dewasa, itu tidak selalu belajar tentang how, tapi belajar tentang who. Jadi kebenaran itu bukan di dalam bagaimana, tetapi kebenaran itu berada di dalam siapa. Nah, banyak kali hal ini tidak begitu dilugaskan di mimbar. Kenapa? Karena ada kekhawatiran jemaat nanti bisa tidak pergi ke pendeta. Diabaikan pendetanya, langsung Tuhan, mau Tuhan. Tidak diperhatikan pendetanya. Ini fakta yang ada. Kenapa ada pendeta mengambil alih? Sebenarnya who, tapi dirubah menjadi how. Supaya apa? Tenar. Itu pendeta yang mencari popularitas. See? Tapi yuk kita kembali pada kebenaran yang ada. Yang suka tanam ya? Haleluya. Mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat itu, supaya hidup kita penuh dengan kejutan. Jangan miss ya, bahwa kebenaran itu adalah pribadi yang suka tanam, bukan tentang cara. Nah, banyak kali kita semua terjebak tentang hal-hal yang demikian. Nah, sebenarnya yuk tanyakan Matius 19 ayat yang ke saya akan akhiri ayat 21. Ya, khotbah atau memberikan pelajaran pada orang-orang yang smart itu enak, cepat langsung ngerti. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sehingga ketika disampaikan ayat terakhir, orang smart juga cepat ngomongnya. Haleluya. Dan cepat balik. Amin. Haleluya. Ya, ngomong demikian. Jika engkau hendak sempurna, telios, dewasa tadi, ya, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau beroleh harta di surga. Dan apa katanya? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Sebenarnya di dalam mengenal Tuhan ada the old style and the new style. Old style apa? Bicara tentang Taurat. Semuanya sudah kuturuti Tuhan. Yes. Saya datang kan with a different, dengan perbedaan-perbedaan dari perjanjian lama yang ada. Sebenarnya Yesus menawarkan sesuatu yang indah, ya, yang sudah kau peroleh, yang sudah kau usahakan, ya, itu tidak membawa kau ke surga. Aku sudah lakukan semuanya, tetapi Tuhan jawab yang berbeda. Jual hartamu, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Who, bukan how. Nah, letak beda di mana? Ketika kita begereja, kita berfokus kepada how, kita akan kelelahan. Karena seolah kita mengusahakan kesucian, kekudusan semuanya, ya, dengan upaya-upaya kita sendiri.
mengusahakan kesejahteraan hidup dengan upaya-upaya kita sendiri. Padahal kita tahu firman Tuhan berkata, ada sebagian orang menabur hartanya, tetapi semakin kaya. Tapi kenapa Tuhan? Aku ngempet diri ke tambah melarat. Lalu berusaha cari rumusan ekonomi, cari rumusan pendekatan tentang keuangan, pengelolaan keuangan, cari cara-cara hidup yang luar biasa. Demikian saya beritahukan, itu bagus untuk menambah pengetahuan. Tetapi sesungguhnya, sesungguh-sungguhnya kebenaran itu adalah pribadi. Yang suka tanam amin? Yang suka tanam amin? Ketika kita datang kepada sesuatu yang benar, bukan kepada hal, cara berpakaian. Yes, bagus. Bapak Ibu, saya ajak praise and worship di tempat ini. Ya, cara berpakaian, cara berpenampilan, pegang mic. Memang Tuhan melihat hati, iya. Tapi manusia tetap melihat manusia. Coba kalau megang mic-nya gini. Kan ada beda yang harap, enggak kan? Ada bedanya. Yang harap, padahal mau nyanyi lagu yang biasa. Ya. Oh iya. Ya, walaupun ada pakai masker, drummer harus tetap tertawa. Dan terlihat di mata. Amin. Bahasa juga demikian. Itu cara. Tetapi saya sampaikan pada kesempatan. Setiap saya, kalau saudara sadar, saudara ikut dalam pengajaran praise and worship, selalu saya alurkan kembali kepada who, bukan hanya how. Karena disembah itu pribadi. Yang suka tanamnya. Ya, ketika kita semua sadar dengan baik, kita datang begereja, kita datang kepada kebenaran yaitu pribadi, enough. Cukup dari semuanya. Orang kalau mencintai pribadi Yesus, menjaga mulut, gak ada gosip. Yang digosok semakin sip. Gak ada suka ngerasa di sana sini. Menjaga pikiran, karena firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yang sudah tanam amin. Untuk melakukan itu semua bukan cara, tetapi siapa. Yang sudah tanam amin. Ketika kita bicara cara, aduh saya yang sampaikan, pasti Anda gagal. 100% sukses. Kau dan aku dengan usahamu sendiri, kau pasti, saya pastikan, maksimal 30%. Kenapa? Rasul Paulus sudah beritahukan, ungkapkan semuanya. Apa yang ingin kulakukan yang baik, tapi yang kemana apa? Yang jahat. Kita mau sendiri. Lalu berpikir logika. Yes, saya sampaikan tadi. Kita bisa jadi smart membaca firman. Ya, anak-anak Tuhan pasti smart. Ya, Bapak Ibu, saya yang kedua saat ini setelah jantung terlewatkan. Ya, minggu lalu saya dapat kabar sukacita, sesungguhnya bahwa jantung saya normal. Ya, nggak perlu rem, apalagi katalisasi. Nggak perlu. Kenapa? Cuman tensinya perlu jaga, Pak. Gampang tertrigger. Ini cuma orang, iya Bu, iya Dok, saya nggak pernah nggak bugar, ya nggak pernah olahraga belas. Itu dia, Pak. Ya, saya itu hanya keinginan untuk ranting. Hanya berkeinginan mimpi tentang olahraga. Saya pernah mimpi renang, tapi mimpi tidak ada gunanya. Saya pernah mimpi jalan karena keinginannya, tapi tidak pernah terlaksana. Lewat. Yang kedua, saya mau periksa tentang brain, karena saya ini
dari, kalau nggak salah 10 juta orang, saya punya satu berbeda. Saya pernah MRI, tapi dari bawah sampai ke kepala belum. Ya, saya memiliki otot yang besar banget, 3 kali lipat orang normal, sehingga dibutuhkan oksigen yang cukup banyak. Ya, saya kalau dingin ini hikmat cepet, kalau dingin, begitu panas sedikit ongkep, wah wis lemot, wis gak nyandak. Ya, yang berikutnya sekarang ini lupaan. Ya, tapi kalau orang hutang nggak lupa saya. Lupaan saya. Ya, agak lupa. Lalu saya kontrol ke dokter, baru beritahu lupa gimana. Ya itu dok, kan ada long term sama short term ya, ingatan ini ya. Lah saya ini yang long term, lupa. Istri masih ingat, nggak lupa tuh berarti. Nggak lupa. Masih ingat, anak masih ingat. Tapi jangan tanya ukuran sepatu dok, saya nggak ingat. Ya, nah itu berarti bukan lupa, tetapi nggak mau mengingat. Oh, itu lah dok. Ya, ada orang hutang ingat dok. Nah itu dia. Tapi kalau hutang, nah itu bisa lupa ya dok. Itu berarti bukannya lupa, nggak mau mengingat. Jadi, nah saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu semua bahwa sesungguhnya hidup kita itu penuh dengan kelemahan. Yang suka tanamin. Ya, itu sebabnya Tuhan mengatakan Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Amin. Salah satu orang yang sombong adalah orang yang suka hanya belajar tentang how, tidak belajar tentang who. Bahwa kebenaran itu bukan hanya berada pada bagaimana, tetapi kebenaran itu berada pada siapa. Oke. Nah, sekarang yang benar. Oke, saya singgung yang berikutnya adalah siapa yang Anda anggap benar, itu kepada siapa telinga Anda sandingkan. Sekali lagi saya, kepada siapa Anda mengerti tentang kebenaran, cirinya adalah kepada siapa telinga Anda sandingkan. Artinya apa? Sampai nurut kalian sinten. Anda nurut kepada siapa? Di siang sih buat tua ini itu. Artinya apa? Tidak tahu saya. Ya, saya beritahukan bahwa banyak anak muda yang diberitahu oleh orang tuanya nggak nurut, tapi diberitahu pacarnya baru sehari jadi. May, I love you. I love you too. Nurut. Only one day. Tapi orang tua yang sudah mengandung, syukurnya. Papa yang cari kesulitan, usaha semuanya memelihara, dia nggak nurutin. Sama ngomongnya Pak, jangan pulang malam-malam ya, pulang pagi. Malam jam berapa? Saya tanya, Mah jam berapa? Anak saya batasi. Dulu saya buka kos-kosan, ada kos-kosan jaga kos-kosan yang ada. Saya beritahukan, kalau Sabtu itu sampai jam 11:30. Tapi kalau hari biasa, kuliah WN, hari biasa sampai jam 10, sekian. Enough, cukup. Kalau Anda keberatan, jangan kos di sini. Saya berikan jam malam, belum PSBB. Saya berikan jam malam, kenapa? Itu aturan cukup untuk anak sekolah. Saya beritahukan, kalau engkau ke Surabaya, engkau ingin liar, jangan kos di sini. Di sini bebas. Saya jelaskan, tiap kali mahasiswa masuk, saya beritahukan briefing, artinya kebebasan dan liar. Saya tidak suka yang liar, tapi saya suka yang bebas. Ya, bebas, kamu boleh pulang jam 10 kurang 1 menit, boleh. Silakan.
Jam 10 tet bunyi ding dong ding dong dong ding dong ding dong dong. Ya, gerendel nutup. Buka nggak bisa. Dulu bukanya manual. Pembantunya dibeli daster. Sweet, disuap. Ya, buka. Sekarang otomatis enak. Ciloko aja. Iso telat pulang pagi, tinggal saya telepon mamanya, nggak ada loh dia di sini. Mamanya bingung, di mana telepon terus, mama kok saya tahu ini susu yang ngasih tahu. Ya, enak. Ya, sih. Saya sampaikan bahwa kehidupan kita semua ada kehidupan yang sebenarnya kita itu hanya kuat di dalam Tuhan. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan amin. Kita hanya hebat di dalam Tuhan. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan amin. Itu sebabnya yang pertama saya bukakan tentang kembalinya hubungan kita dengan Tuhan. Hidup yang penuh dengan kejutan itu bisa terjadi ketika hubungan kita dengan Allah connect kembali. Nah, untuk bisa connect, tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Hanya Yesus. Itu sebabnya yang poin yang ketiga saya bisa beritahukan, kenalilah Dia sebagai bukan how tetapi sebagai who. Akhirnya tawaran di ayat 21 tadi untuk bisa dia berubah dari PL kepada PB sebenarnya. Perjanjian baru. Dari the law, move from the law to grace. Dari hukum Taurat kembali kepada masuk kepada anugerah. Yesus kata amin. Dengan menerima Yesus sebagai pribadi, ikutlah aku, ditawarkan oleh Yesus, ada kebersamaan saya pribadi, tapi ditolak. Berapa banyak kita lebih suka membaca pelajaran tentang motivasi, walaupun saya seorang motivator. Itu sebabnya saya sampaikan bahwa ada orang yang dekat kepada saya yang mengatakan, Pak enak dekat dengan Pak saya juga. I appreciate. Yes. Close. More. Keeper ini. Lebih dalam pada cintaku. Itu yang luar biasa. Karena pribadi. Amin. Nah, yuk pada kesempatan sore malam hari ini, janganlah kita mudah terjebak saat kita beribadah. Kita hanya belajar tentang cara. Yuk kita terima Yesus sebagai pribadi. Kalau engkau, ya, saya mau tanya, siapa di sini yang sedang falling in love? Halo? Kalau tembak dan jadi, siapa? Angkat tangan dulu. Ada yang ngaku? Yang nggak ngaku tolong angkat tangan. Nah, yang sudah pernah pacaran deh, tolong angkat tangan. Yang tolong yang sudah pernah pacaran, Bu, pernah pacaran Bu? Halo? Yang di belakang pernah Bu? Pernah Bu ya? Haleluya. Pak Nathan takut saya tanya. Nanti saya tidak diajarin semua nih. Ya, Bu pernah pacaran Bu ya? Oke. Pacarnya saya jadi suami Bu ya? Menarik enggak dulu? Menarik Bu, amin. Sekarang masih menarik Bu? Kok jadi ketawa nih Bu? Oke, waktu pacaran ketika ditanya gimana? Oh, besok ini kita ada rencana apa ya? Mau apa mobil? Iya bisa karmu. Oh, filmnya bagus Fast and Furious. Kata siapa? Coba. Kalau itu yang ada, piye? Ganti aja. Nah, saya ajarkan pada teman-teman semua. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Siapa di sini pernah nonton film bioskop? Halo?
1, 2, 3, 4 ribu. Oke, 4 ribu orang. Haleluya. Haleluya. Ya. Oke. Anda pernah nonton trailernya? Pernah? Trailernya. Aja lihat ya filmnya ya. Ya. Oke, yang ditanya trailer itu yang bagus-bagus yang menarik-narik atau enggak? Menarik. Bagus-bagus ya. Kalau Anda sedang PDKT, itu trailernya. Kalau sudah tidak menarik, ganti. Betul. Nah, trailer aja tidak menarik, apalagi isinya. Baca sinopsisnya jelek, apalagi isinya. Ya, nah, bersama dengan Tuhan juga demikian. Yang menarik, ajak ngomong Tuhan. Jangan didiamkan aja. Anda mau usaha, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau usaha. Ini apa Tuhan? Ini gini Tuhan. Aku sakit Tuhan, berikan cara ya, berikan jalan padaku. Ajak ini pribadi. Dan jangan niru kesaksian orang. Bapak Ibu, kalau Anda hanya belajar cara, hati-hati. Saya ada kesaksian nyata nih. Ibu-ibu nih, ada pendeta dari Semarang namanya Bapak Andrew. Itu bersaksi. Ya, ngomong ketika dia sakit perut. Ya, suatu ketika bisa diundang ya. Saya kenal baik Bapak Andrew. Waktu dia sakit perut, dia doa sama Tuhan. Tuhan memberitahu dia, jangan minum obat. Tidak usah minum obat. Sudah ada obat, tidak minum obat. Lalu Tuhan perintahkan, makan pisang. Makan pisang, sembuh. Jemaat mendengar, melok. Sakit perut, tidak minum obat, tidak ke dokter, makan pisang. UGD. Itu belajar tentang hal. Tapi kalau belajar tentang pribadi, diajak ngomong sama Pak Hendro, diajak ngomong sama Tuhan. See? Yuk pada kesempatan sore hari ini, kita lihat satu ayat yang terakhir. Yesaya 32:17. Saya minta pemain musik berada di depan. Haleluya. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Tolong tayangkan ayatnya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Untuk ciri ketika Anda bertemu dengan kebenaran, karena tidak semua orang siap bertemu dan berjalan dengan kebenaran. Tidak semua orang siap. Nah, tandanya ketika kita sedang berada bersama dengan pribadi Yesus, yaitu disebut akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau di gereja ribet, itu yang ada bukan kebenaran, walaupun sedang membicarakan fakta. Ketika tim musik ini tadi menjadi kacau, gegeran satu sama yang lain, ya bersih tegang satu dengan lain, itu maksimal hanya membicarakan fakta, tapi tidak berada pada posisi bersama-sama dengan kebenaran. Karena kebenaran berakibat damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Jadi, kita bisa sakit apapun juga, kita bisa kolaps ekonomi kita, hubungan kita bisa kolaps, semuanya bisa terjadi, berantakan. Bagi satu hal, ketika itu terjadi dan kita bersama-sama dengan kebenaran, maka kebenaran akan membawa kita, mengarahkan kita tetap kepada damai sejahtera. Saya tidak katakan COVID ini nggak ada, saya bilang COVID ini ada, tapi satu hal, ya, turuti aturan pemerintah, karena firman Tuhan beritahukan, ya, pemerintah itu kita turuti. Amin. 25% dari jumlah anggota yang ada itu untuk beribadah, yes, kita turuti. Yang berikutnya 3M kita lakukan. Nah, kita bukan hanya sekedar nurutin pemerintah, tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita semua taat pada pemerintah. Itu kebenaran. Ketika itu ada, damai sejahtera itu tercipta.
Dan saya katakan Anda dan saya anti COVID. No. Menantang COVID yang ada. No. Tapi satu hal. Perlindungan Tuhan nyata. Haleluya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau malam hari ini kami boleh mengakhiri ibadah kami, Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, perkenankan kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, khususnya untuk negara dan bangsa kami yang sedang dilanda virus corona Delta ini, ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan belas kasih-Mu kepada bangsa kami, Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami yang seringkali menistakan nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ampuni Tuhan segala kesalahan bangsa kami, kejahatan para pemimpin-pemimpin kami. Mereka mencari keuntungan demi pribadi mereka, ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet. Kiranya Tuhan memberikan hikmat secara khusus untuk dapat memimpin bangsa kami. Dan memberkati kepada Bapak Presiden hikmat untuk dapat mengatasi setiap kesulitan, tekanan, persoalan yang sangat serius dalam segala sektor, ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan para Menteri. Kiranya Tuhan jagai kesehatan mereka, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan sertai bersama dengan keluarga mereka. Kami berdoa untuk seluruh anggota TNI, Polri, dan Satpol PP yang bertugas mengawasi akan semua masyarakat bangsa kami, Tuhan, supaya bangsa kami tertib melakukan protokol kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya benar-benar bangsa kami sadar, Tuhan, akan bahaya COVID ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para pasien COVID yang saat ini sedang menanti pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang di dalam tempat-tempat penampungan, mereka yang ada di dalam rumah-rumah sakit, mereka yang ada di dalam Tuhan pada saat perawatan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa biar Tuhan mendengar setiap doa permohonan mereka. Mereka yang membutuhkan pertolongan kesembuhan daripada-Mu, Tuhan. Kiranya kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan membuat mereka menjadi sembuh. Kami berdoa untuk khususnya tenaga-tenaga medis yang menangani para pasien
mereka yang berjerih lelah, berkorban waktu, tenaga, mereka yang mengalami kelelahan, mereka yang saat ini merasa sudah kewalahan ya Tuhan. Kami berdoa kepada para dokter, para suster, tenaga medis yang menangani para pasien ini Tuhan, Engkau proteksi mereka Bapa demi nama Tuhan Yesus. Jika tidak ada satu pun terus yang menjadi korban dan tertular akan COVID ya Bapa. Berkati para dokter yang menangani, para suster dan tenaga medis ya Tuhan. Kuatkan mereka dan lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati obat-obat yang diberikan kepada para pasien. Kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya melalui pengobatan ini mereka menerima mujizat pertolongan Tuhan, kesembuhan terjadi. Tuhan, kami percaya setiap kota-kota yang saat ini masuk zona hitam, masuk zona merah, masuk zona orange Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup mengubahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya setiap kota-kota ini dipulihkan, dan Tuhan akan membuat redanya serangan COVID ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kami sepakat berdoa mohon kiranya setiap jemaat Tuhan GKI Family Blessing, semua keluarga mereka Tuhan lindungi dengan pasukan malaikat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Baik di saat mereka masuk ke dalam rumah mereka, di saat mereka keluar beraktivitas di keluar dari rumah mereka, perlindungan yang sempurna lewat malaikat Tuhan. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari penyakit virus corona, wabah penyakit sampar yang menakutkan ini Tuhan. Tuhan menjauhkan mereka dari segala bencana alam. Tuhan menjauhkan mereka dari segala kecelakaan. Tuhan menjauhkan mereka dari tangan-tangan jahat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan menyertai semua jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang setia, khususnya yang sore hari ini beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan melihat hati mereka yang mengasihi Tuhan dan rindu tetap menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Pimpin perjalanan jemaatmu pulang sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Baik para pemain musik, para singer WL, hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kolektan, babakan kamera, dan juga yang bertugas LCD yang membawa snack untuk kami nikmati dalam perjamuan kasih. Tuhan berkati, kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah namamu Bapa. Biarlah kasih setiamu melimpah dalam hidup kami semua. Pilih jemaat yang tidak hadir pada malam hari ini, yang sakit Tuhan lawat mereka. Jamah dan kesembuhan terjadi, khususnya untuk keluarga Bapak Sony Heren yang sekeluarga terpapar flu saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya kuasa pilur Yesus Kristus menjamah, menyembuhkan keluarga dari Bapak Sony Heren. Dan juga Tuhan menyembuhkan keluarga dari Bapak Nathanael, saudara-saudaranya yang saat ini di Jogja yang sedang terpapar corona. Kiranya Tuhan juga menyatakan pertolongan dan belas kasih-Mu Tuhan, sehingga kesembuhan daripada Tuhan terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah. Kembalilah ke rumah saudara dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, memberikan engkau sukacita di kala engkau sedih, memberikan kesembuhan di kala engkau sakit, memberkati engkau di kala engkau kekurangan, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan pergumulan hidupmu. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya kau pulang diberkati Tuhan luar biasa, katakan amin. Tuhan memberkati.